Shalom saudara-saudara yang terkasih. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 1 ayat 13 dan 14. Namun pada bagian ini kita hanya akan membaca ayat 13 saja. Firman Tuhan bunyinya demikian. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Saudara-saudara, pada tahun 1931 dalam acara premier film City Light di Los Angeles, dua orang terkenal saling mengagumi bertemu. Mereka adalah Albert Einstein dan Charlie Chaplin. Dalam pertemuan itu mereka saling ngobrol dengan memuji satu dengan yang lain. Albert Einstein ngomong seperti ini, "Apa yang sangat aku kagumi dari seni Anda adalah Anda tidak mengatakan sepatah kata pun, namun dunia memahami Anda." Charlie Chaplin pun menjawab, "Benar, tetapi kecemerlangan Anda bahkan lebih besar. Seluruh dunia mengagumi Anda meskipun mereka tidak mengerti sepatah kata pun dari apa yang Anda katakan." Saudara-saudara, percakapan mereka mengingatkan kita pada teks dalam 2 Korintus 1 ayat 13 dan 14 yang barusan kita baca, di mana Rasul Paulus pada waktu menulis surat untuk kedua kalinya kepada jemaat Korintus adalah dengan pesan yang sangat jelas, agar jemaat dapat mengerti pesan itu dan mengimaninya serta mendapatkan kekuatan dan hidup dalam pengharapan kepada Allah melalui surat yang Paulus tulis. Saudara-saudara, karena percuma suatu pesan yang terlalu indah-indah kata-katanya, tetapi fakta berkata bahwa para pembaca masa itu tidak mengerti semua yang Paulus bicarakan, selain terpukau saja dengan kepintaran Paulus, karena terlihat dari kata-katanya dalam surat itu yang sangat filosofis, namun tak dimengerti. Oleh karena itu, Paulus memutuskan untuk menuliskan pesan lewat surat kepada jemaat Korintus. Semoga mereka pahami, mengerti, dan akhirnya mengenal kehendak Allah. Saudara-saudara, kalau Paulus hanya mau tekankan ego di dalam menulis surat, maka sia-sia surat yang dia buat. Jemaat tidak dikuatkan atau dihibur pada waktu kesesakan. Jemaat juga tetap nyaman dalam dosa karena peringatan dari Paulus tidak jelas. Padahal Paulus mau ngomong A, tetapi yang jemaat tangkap B, karena Paulus menyingkirkan urgensi konteks, namun lebih menekankan tentang supaya jemaat kenal saya yang adalah orang pintar. Maka konsekuensinya adalah kita pun pembaca masa kini makin gak ngerti juga dan gak relevan juga dengan kehidupan kita. Saudara-saudara, saya kasih contoh. Kita bicara kata-kata yang terlalu puitis, saintifik, hanya agar terlihat pintar. Namun dalam situasi kita sedang menguatkan atau menegur atau sedang memberitakan Injil untuk memperkenalkan orang kepada Kristus, menurut saudara-saudara, apakah kata-kata kita bisa efektif? Saya rasa tidak, saudara-saudara. Tapi perlu diingat, tentu tidak pernah Tuhan melarang kita menggunakan kata atau kalimat puitis, saintifik yang indah-indah itu. Namun perlu diperhatikan urgensi dalam penggunaan kata kalimat itu. Kepada siapa kita berbicara dan situasi waktu kita berbicara itu seperti apa. Sebagaimana Paulus pernah berkata pada waktu dia menegur jemaat yang mengaku bisa berbahasa roh. Paulus berkata begini, "Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajarkan orang lain daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh." Saudara-saudara, biarlah ini juga menjadi peringatan buat kita. Paulus memberikan contoh yang sangat baik bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti tahu bahwa salah satu panggilan utama kita adalah berbicara atau ngomong. Ngomong yang penting dan bukan yang penting ngomong. Dan itu kita harus ngomong tentang Kristus. Dalam keseharian kita mungkin tidak melulu kita bertemu dengan situasi urgensi di mana kita harus berbicara tentang Kristus untuk memperkenalkan, menguatkan, menegur, dan lain-lain. Tetapi kalau saat itu kita jumpai lagi, mari berdoa kiranya Allah Roh Kudus beri hikmat bagi kita agar tatkala kita berbicara kita menjadi berkat dengan tidak mengatakan hal-hal yang tidak perlu dan akhirnya menjadi sia-sia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan lewat mulut kita jadi berkat buat sesama. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan. Kiranya ini memimpin kehidupan kami, sehingga lewat tutur kata kami itu menjadi berkat, dan jadi berkat yang mudah dimengerti dan dapat dilakukan baik oleh kami maupun yang mendengarkan kami berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.